Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sunario Semaba 75. Pada video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN tahun 2018 versi 2008-12 dengan kode soal 2. Namun sebelum membahas soal tersebut, saya ingatkan sekali lagi, subscribe channel Sunario Semaba 75 agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja kita bahas soal nomor 73. Soal nomor 73, kalimat manakah yang di dalamnya terdapat pilihan kata yang tidak tepat? Ingat, pilihan kata yang tidak tepat. Artinya apa? Diksi. Pada soal nomor 73 ini ada 5 pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban A, ada kalimat, pada kesempatan yang berharga ini, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu kata pada dan kata kepada. Kemudian pilihan jawaban B, ada kalimat, kepribadian siswa yang satu tidak boleh dibandingkan dengan kepribadian siswa lain. Di sini ada kata dengan. Pilihan jawaban C ada kalimat, kita harus berusaha agar secara maksimal untuk mencapai hasil yang gemilang. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata agar, secara, dan untuk. Untuk pilihan jawaban D ada kalimat, akan tetapi akhirnya pemerintah tetap memperoleh hak kepemilikan lahan tersebut. Yang perlu kita garis bawahi dan kita bahas nanti adalah kata akan tetapi dan kata memperoleh. Sementara pilihan jawaban E ada kalimat tenggat pengumpulan tugas kelompok belajar kelas 11 belum diumumkan guru kami. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata pengumpulan. Baiklah, kita bahas satu persatu kalimat-kalimat tersebut. Untuk kalimat pilihan jawaban A, yang kita garis bawahi tadi adalah kata pada dan kata kepada. Mengapa kata pada dan kata kepada yang digaris bawahi? Karena kita sering menjumpai penggunaan kata pada dan kata kepada yang kurang tepat. Oleh karena itu, kita akan membahas kalimat ini. Kita akan membahas penggunaan kata ini. Kata pada dan kata kepada ini tergolong jenis kata depan atau biasa kita sebut dengan istilah preposisi. Nah, menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang dikarang oleh Alwi dan kawan-kawan tahun 2003 pada halaman 295 mengatakan bahwa preposisi di adalah penanda hubungan tempat, sedangkan pada adalah penanda hubungan waktu atau keberadaan yang menyatakan bukan tempat. Bisa orang, bisa waktu, bisa konsep. Secara ringkas, penggunaan kata depan atau preposisi di, ke, pada, dan kepada dapat dilihat dalam tabel berikut. Kita lihat dalam tabel ini. Di sini ada kata yang didahului oleh preposisi. Jadi kata yang didahului oleh preposisi bisa berupa tempat dan juga bisa berupa bukan tempat, yaitu orang, waktu, dan konsep. Kalau yang dimaksud dalam kata tersebut adalah posisi atau keberadaan suatu benda, maka kalau itu menyatakan tempat atau berarti tempat, menggunakan kata depan di. Contohnya diantaranya di hatiku, di pasar, di rumah, di toko. Itu semua menyatakan tempat, menyatakan posisi keberadaan dan berupa tempat. Akan beda bila menyatakan posisi atau keberadaan itu tetapi tidak menyatakan tempat. Misalnya menyatakan orang, menyatakan waktu, dan menyatakan konsep. Maka kata depan yang digunakan adalah kata pada. Contohnya pada saya,
pada hari Minggu, pada kesempatan ini, dan seterusnya. Lalu kalau menyatakan tujuan, yang bermakna tujuan bagaimana? Yang bermakna tujuan atau arah menggunakan kata depan ke. Contohnya ke sana, ke Jakarta, atau biasa kita jumpai pada slogan buanglah sampah. Yang betul adalah ke tempatnya. Mengapa? Karena menyatakan tujuan atau arah dari tangan kita menuju tempat sampah, sehingga yang betul buanglah sampah ke tempatnya, bukan buanglah sampah pada tempatnya, apalagi buanglah sampah di tempatnya. Jadi yang betul adalah buanglah sampah ke tempatnya, karena menyatakan tujuan atau arah. Nah, tetapi kalau misalnya tidak menyatakan tempat, bagaimana? Kita menggunakan kata kepada. Contohnya kepadamu, kepada ibu, kepada saudara, kepada bapak, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan pemakaian kata depan di, ke, pada, dan kepada. Jadi jelas di sini bahwa kata pada dan kata kepada dalam pilihan jawaban A sudah tepat. Pada kesempatan yang berharga ini, kesempatan yang berharga ini menyatakan waktu. Kemudian kepada hadirin menyatakan tujuan. Jadi pilihan jawaban A adalah pilihan jawaban yang bukan dikehendaki oleh soal, karena pilihan jawaban A penggunaannya sudah tepat. Lalu pilihan jawaban B bagaimana? Di sini ada kata dengan. Kita lihat, kepribadian siswa yang satu tidak boleh dibandingkan dengan kepribadian siswa lain. Kalau kita analisis berdasarkan bagian-bagiannya, maka kalimat ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kepribadian siswa yang satu, ini sebagai subjeknya, tidak boleh dibandingkan, ini sebagai predikat, dengan kepribadian siswa lain. Kita lihat yang berposisi sebagai predikat. Ada kata dibandingkan. Ingat, kata dasarnya banding mendapatkan imbuhan dika. Yang artinya apa? Artinya kalimat ini tergolong jenis kalimat yang transitif. Harus ada objeknya. Lalu di mana objeknya? Untuk melihat objeknya, kita harus tahu terlebih dahulu kalimat ini berasal dari kalimat aktif yang mana. Kalimat aktif dari kalimat ini adalah kita tidak boleh membandingkan kepribadian siswa yang satu dengan kepribadian siswa lain. Kalau kita penggal berdasarkan bagiannya, maka akan menghasilkan kita tidak boleh membandingkan kepribadian siswa yang satu dengan kepribadian siswa yang lain. Kita sebagai subjek tidak boleh membandingkan sebagai predikat kepribadian siswa yang satu sebagai objeknya dengan kepribadian siswa lain sebagai keterangan. Nah, ternyata di sini kita mendapatkan sebuah subjek, yaitu kita dalam kalimat aktif. Ingat, kalau kalimat aktif dipasifkan, maka subjek akan menjadi objek. Sehingga kalau dipasifkan secara normal, kalimat ini akan berbunyi seperti ini. Kepribadian siswa yang satu tidak boleh dibandingkan oleh kita dengan kepribadian siswa lain. Itu pemasifan secara normal. Kepribadian siswa yang satu sebagai subjeknya tidak boleh dibandingkan sebagai predikatnya oleh kita sebagai objeknya dengan kepribadian siswa lain sebagai keterangan. Namun kita tentu masih ingat dengan syarat pemasifan sebuah kalimat. Apa syaratnya? Ya, syaratnya adalah makna dari kalimat tersebut tidak boleh berubah. Dan syarat yang kedua adalah objek dalam kalimat pasif
boleh menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, di sini kata oleh kita ini termasuk kata ganti orang pertama. Orang pertama jamak. Nah, lalu bagaimana kalau tidak boleh seperti ini? Maka objek harus dipindahkan mendahului kata kerja yang ada di dalam predikat. Tapi dengan syarat predikat harus berubah menjadi verba imperatif. Apa itu verba imperatif? Yaitu kata kerja bentuk perintah. Nah, kata kerja bentuk perintah di sini apa saja? Bisa dibentuk dengan 3 cara. Apa saja? Yaitu dengan kata dasar. Kita singkat dengan singkatan KADAS, kata dasar. Contohnya bangun, pergi, tidur, makan. Nah, itu semuanya bisa menjadi kata kerja perintah. Yang kedua, kata kerja perintah atau verba imperatif bisa kita bentuk dengan cara menggunakan kata dasar yang diakhiri dengan akhiran kan. Contohnya masukkan, jalankan, tidurkan, naikkan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, verba imperatif atau kata kerja bentuk perintah bisa kita bentuk dengan kata dasar yang diberi akhiran i. Contohnya masuki, jalani, datangi, tiduri, dan seterusnya. Nah, itu adalah kata kerja bentuk perintah atau verba imperatif. Sehingga kalau kata oleh kita itu kita pindahkan ke predikatnya, maka akan menghasilkan kalimat yang berbunyi kepribadian siswa yang satu tidak boleh kita bandingkan dengan kepribadian siswa lain. Di sini akan menghasilkan bagian-bagian subjeknya kepribadian siswa yang satu tidak boleh kita bandingkan sebagai predikat dengan kepribadian siswa lain sebagai keterangan. Objeknya hilang. Terus kemana objeknya? Melesap. Melesap ke predikat. Inilah yang dikatakan sebagai objek semu. Nah, karena kita di situ dilesapkan ke predikat sebagai objek semu, maka kata kita atau kata ganti orang pertama umumnya bisa diganti dengan kata di, sehingga tidak boleh kita bandingkan, sama maknanya dengan tidak boleh dibandingkan. Sama juga dengan kalimat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, bisa diganti dengan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, bisa diganti dengan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nah, itu sehingga kalimat kepribadian siswa yang satu tidak boleh kita bandingkan dengan kepribadian siswa lain, maka akan menghasilkan kalimat kepribadian siswa yang satu tidak boleh dibandingkan dengan kepribadian siswa lain. Jadi di sini penggunaan kata dengan adalah penggunaan kata yang sudah tepat sebagai keterangan alat. Oke, kita lanjut ke jawaban yang C. Kita harus berusaha agar secara maksimal untuk mencapai hasil yang gemilang. Analisisnya bagaimana? Kita lihat, kita sebagai subjek harus berusaha sebagai predikat secara maksimal untuk mencapai hasil yang gemilang. Lah, untuk menganalisis kalimat ini, maka kita harus paham dulu bagaimana pembagian kalimat kalau kita dasarkan pada ada atau tidak adanya objek. Maka kalimat kita bedakan menjadi dua. Ada kalimat transitif dan ada kalimat intransitif. Kalimat transitif itu apa? Yaitu kalimat yang memiliki objek. Sementara kalimat intransitif itu adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah predikatnya berimbuhan me, mekan, mei. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah
predikatnya perimbuhan di, dikan, di untuk kalimat pasif. Dan yang ketiga, susunannya dapat dipasifkan bagi kalimat aktif dan dapat diaktifkan bagi kalimat pasif. Nah, itu ciri dari kalimat transitif karena ada objeknya. Kemudian kalimat intransitif cirinya bagaimana? Kalimat intransitif ciri-cirinya adalah predikatnya perimbuhan ber, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, predikatnya berupa kata dasar. Dan ciri yang ketiga, susunannya tidak dapat dipasifkan atau diaktifkan. Sehingga jelas di sini bahwa kita sebagai subjek, kemudian predikatnya adalah harus berusaha. Harus berusaha, intinya berusaha. Imbuhannya adalah ber. Artinya apa? Kalimat ini adalah kalimat intransitif, kalimat yang tidak ada objeknya. Lalu agar secara maksimal ini sebagai apa? Ini sebagai keterangan, yaitu keterangan cara. Kemudian untuk mencapai hasil yang gemilang sebagai keterangan tujuan. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah tiga kata ini: agar, secara, dan untuk. Kenapa? Karena ketiga kata ini, tiga-tiganya adalah kata sambung atau konjungsi. Nah, yang mencurigakan di sini adalah agar dan secara. Kenapa? Karena dipakai bersama-sama dalam satu klausa, sehingga fungsinya rancu di sini. Kenapa rancu? Keterangan ini termasuk keterangan cara atau keterangan tujuan. Mengapa? Karena kata agar itu termasuk keterangan tujuan. Ingat, konjungsi yang menyatakan keterangan tujuan ada tiga: agar, supaya, dan untuk. Itu konjungsi yang menyatakan tujuan. Sementara konjungsi yang menyatakan cara ada tiga: secara, dengan cara, dengan. Ternyata di sini kata agar yang menyatakan tujuan dan kata secara yang menyatakan cara dipakai secara bersama-sama, sehingga penggunaan kata sambung di sini adalah penggunaan kata sambung yang rancu. Untuk membetulkan caranya bagaimana? Dihilangkan salah satu. Yang mana yang dihilangkan? Agar. Kenapa? Karena maksimal itu adalah cara untuk berusaha. Sehingga di sini jelas secara maksimal menyatakan keterangan cara, dan untuk mencapai hasil yang gemilang itu menyatakan keterangan tujuan. Jadi jelas pada jawaban C ini terdapat kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi, sehingga kita bisa melihat bahwa soal nomor 73 ini jawabannya adalah yang C. Lalu yang D dan yang E bagaimana? Ada kata memperoleh, ada kata pengumpulan. Kita bahas. Mengapa? Karena di dalam pemakaian antara kata memperoleh dengan kata memeroleh ini cukup bersaing. Yang mana yang betul? Kita lihat yang betul yang mana antara kata memperoleh dengan kata memeroleh. Ada kata memperoleh dan ada kata memeroleh. Bandingannya ada kata memperhatikan dan kata memerhatikan. Selanjutnya ada kata mempermasalahkan dengan kata memermasalahkan. Yang betul yang mana? Kita lihat aturannya terlebih dahulu, yaitu tentang jenis-jenis kata berdasarkan pada proses pembentukannya. Berdasarkan pada proses pembentukannya, maka jenis-jenis kata kita bedakan menjadi tiga. Apa saja? Yaitu ada kata asal, ada kata dasar, dan ada kata bentukan atau kata jadian. Kata asal itu apa? Kata asal adalah kata yang belum dikenai proses ketatabahasaan. Nah, proses ketatabahasaan ini ada afiksasi imbuhan, ada reduplikasi pengulangan atau kata ulang, dan ada komposisi atau gabungan kata atau pemajemukan. Itu kata asal, kata yang belum dikenai proses-proses itu.
jadi masih murni. Makanya kata asal juga disebut sebagai kata yang hanya memiliki makna leksikal, makna yang ada di dalam kamus. Kemudian kata dasar itu apa? Kata dasar itu adalah kata yang dijadikan sebagai dasar untuk membentuk kata jadian atau kata bentukan. Nah, sementara kata bentukan itu adalah kata yang sudah dikenai proses ketatabahasaan, yaitu proses yang 3 tadi: afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Dan kita juga harus tahu bahwa hukum KPTS atau ada yang menyebut KTSP hanya berlaku untuk imbuhan menasal dan penasal yang melekat pada kata dasar yang berupa kata asal, dan bukan imbuhan yang melekat pada kata dasar yang berupa kata berimbuhan. Artinya imbuhan me atau imbuhan pe tidak bisa meluluhkan huruf P pada kata yang berimbuhan. Sehingga kita bisa membandingkan antara memperoleh dengan mempesona, yang memiliki pesaing memesona. Kemudian ada mempedulikan, yang memiliki pesaing memedulikan. Dan ada mempengaruhi, yang memiliki pesaing memengaruhi. Coba kita analisis satu persatu. Kata memperoleh, kata dasarnya adalah peroleh, imbuhannya me. Dan kata peroleh, apakah per di situ imbuhan? Kita lihat, ada nggak kata oleh di dalam kamus bahasa Indonesia? Ternyata ada. Nah, ini membuktikan bahwa per di situ sebagai imbuhan, bukan sebagai satu kesatuan kata. Sehingga per huruf P di situ tidak luluh ketika mendapatkan imbuhan me. Jadi yang betul memperoleh. Begitu juga dengan memperhatikan. Imbuhannya me, kata dasarnya perhatikan. Kata asalnya apa? Kata asalnya adalah hati. Sehingga per pada kata perhatikan, P-nya tidak luluh. Yang betul adalah memperhatikan. Dan mempermasalahkan. Imbuhannya me, kata dasarnya permasalahkan. Kata asalnya masalah. Sehingga P pada kata permasalahkan di situ ketika mendapatkan imbuhan me tidak akan luluh, sehingga yang betul mempermasalahkan. Lalu kalau mempesona bagaimana? Imbuhannya me, kata dasarnya pesona. Kata asalnya apa? Bahasa Indonesia nggak ada kata sona. Sehingga pesona di situ sebagai kata asalnya. Sehingga jelas P di sini harus hilang atau luluh, karena P di situ bukan imbuhan, P di situ bukan imbuhan, tapi menjadi satu kesatuan kata. Sehingga yang betul adalah memesona. Begitu juga dengan mempedulikan. Peduli, nggak ada kata asal duli. Sehingga P di situ juga hilang, yang betul memedulikan. Dan mempengaruhi, pengaruh. Kata asal aruh ada nggak? Ternyata nggak ada. Sehingga yang betul P-nya di situ juga hilang. Jadi yang betul memengaruhi. Nah, ada beberapa kata yang memiliki tipe sama dengan ini. Apa saja? Di sini sudah saya data. Ada kata periksa. Kata asal iksa nggak ada. Sehingga yang betul memeriksa. Perintah. Kata asal intah nggak ada. Sehingga yang betul memerintah, P-nya hilang. Pelihara. Kata asal ihara nggak ada, sehingga yang betul memelihara, bukan mempelihara. Perkosa. Kata dasar kosa nggak ada, sehingga yang betul memerkosa, bukan memperkosa. Positif, jelas P-nya hilang. Kalau percaya bagaimana? Kata asal caya nggak ada, sehingga yang betul memercayai, bukan mempercayai. Dan begitu juga dengan kata populer, yang betul memopulerkan. Nah, itu kata-kata yang sering menjadi permasalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Sehingga jelas di sini untuk kata memperoleh adalah penggunaan kata atau pilihan kata yang
sudah tepat. Jadi D bukan pilihan jawabannya. Lalu yang E bagaimana? Ada pengumpulan, kata dasarnya kumpul, mendapatkan imbuhan P. Tadi masih ingat kan? Dengan penjelasan hukum KPTS berlaku untuk imbuhan menasal dan penasal. Begitu juga dengan pengumpulan, kata dasarnya kumpul, huruf awalnya K, mendapatkan imbuhan P, maka K harus hilang. Sehingga yang betul pengumpulan di sini sudah betul. Jadi demikian. Soal nomor 73, jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan soal nomor 73 SBMPTN tahun 2018. Jangan lupa, kalau kalian merasa mendapatkan ilmu dari video ini, untuk subscribe channel Sunario Semaba 75. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.